iman kami Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu mari Tuhan, Kau kuatkan iman kami, Kau berikan keteguhan dalam hati kami, sehingga hidup kami dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, dengan kami boleh semakin erat berpegang kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk firman yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami. Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami masing-masing Tuhan. Dan kami rindu biarlah hidup kami boleh diubahkan oleh Engkau. Hidup kami boleh diteguhkan oleh Engkau. Saat kami boleh mengalami keadaan di sekitar kami yang mungkin berubah Tuhan, yang kami percaya bahwa Allah kami yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Saat-saat ini kita banyak mendengar kabar ya yang sebagai dampak, sebagai pengaruh dari pandemi ini, banyak sekali kabar yang mungkin membuat kita saat ini merasa cemas, merasa gelisah, merasa khawatir. Dan pada saat ini Tuhan ingin berbicara kepada setiap kita. Tuhan ingin mengingatkan kita tentunya. Ini adalah firman yang sudah sering kita baca bersama-sama mungkin. Tapi Tuhan kembali ingatkan kita bagaimana kita menyikapi hidup ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk langsung kita membuka di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saya berikan judul mengelola kekhawatiran. Kalau kita berbicara tentang khawatir atau khawatir ya, saya kira sebagian besar dari kita bahkan mungkin semua pasti pernah merasakannya Bapak Ibu. Dan mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu yang tidak pernah merasa khawatir, saya kira Bapak Ibu adalah orang yang paling sempurna, begitu ya. Khawatir adalah perasaan takut, gelisah, cemas terhadap hal yang belum diketahui dengan pasti. Kalau kita bisa melihat bahwa arti khawatir dalam bahasa Yunani bisa kita mengerti sebagai takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti secara terus-menerus. Ya. Kita tentunya pernah mengalami yang namanya khawatir. Dan saya kira ini adalah suatu perasaan yang manusiawi, ya. Kita sudah dari lahir dikaruniakan oleh Tuhan sebuah otak dan perasaan begitu ya. Kita dikaruniakan oleh Tuhan untuk bisa berpikir dan merasa.
Dan kemudian kita bisa memprediksi kira-kira apa sih dampaknya yang akan terjadi jika terjadi demikian. Tetapi kita harus mengerti bahwa ketika kita memikirkan sesuatu dan kita mengkhawatirkan sesuatu itu adalah hal yang berbeda. Dan saya kira ketika kita memikirkan itu tidak ada yang masalah bagi kita. Tetapi sangat bermasalah jika kita akhirnya mengkhawatirkan. Oleh sebab itu Tuhan sering berfirman kepada kita. Kalau kita melihat dalam Alkitab, Tuhan beberapa kali mengatakan kepada kita, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Secara khusus dalam perikop yang kita baca ini, Tuhan Yesus berkata sebanyak 3 kali kepada kita, janganlah kamu khawatir. Oleh sebab itu ini menunjukkan bahwa ternyata sikap kekhawatiran itu harus bisa kita kendalikan. Kekhawatiran itu harus bisa kita atur, gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang mengalami yang namanya khawatir, sikap, perbuatan, tindakan yang dilakukannya ini akan dipengaruhi oleh kekhawatiran. Dan sini saya akan bagikan ada beberapa poin yang bisa kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita mengelola kekhawatiran. Di ayat yang ke-31 sampai 32 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bagaimana kita mengelola kekhawatiran? Cara yang pertama adalah kita sadari pemeliharaan Allah. Saya kira kita semua adalah manusia yang pasti memerlukan makan, minum, apalagi sandang, papan ya. Kalau kita bisa mengetahui ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itu berbicara tentang makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Dan tentunya Tuhan Yesus katakan dengan jelas, dengan tegas kepada kita, janganlah kamu khawatir. Ketika kita diminta oleh Tuhan untuk jangan khawatir, bukan berarti Tuhan ingin supaya kita bermalas-malasan, ingin supaya kita santai-santai, tidak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ingin supaya kita yakin, kita ini tahu, kita ini memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara kita. Di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus memberikan contoh, ya, contoh dari burung-burung di langit dan kemudian bunga bakung yang di ladang. Kalau kita bisa melihat bahwa burung-burung di langit, ya, burung-burung yang sering terbang di atas kita itu seringkali adalah bukan burung-burung yang kita anggap berharga. Burung-burung yang sering terbang di atas kita adalah burung-burung yang tidak berharga, mungkin kita anggap seperti itu. Berbeda dengan burung-burung yang mungkin kalau Bapak Ibu hobi memelihara burung, Bapak Ibu akan memilih burung-burung yang memiliki kualitas yang baik. Mungkin suaranya atau mungkin warnanya, bulunya, seperti itu ya. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan semahal-mahalnya harga burung, begitu ya. Saya tidak tahu berapa harga burung. Semahal-mahalnya harga burung, saya tidak pernah melihat burung itu ketika dia ini makannya jagung. Dia ini akhirnya berusaha menanam jagung sendiri dan kemudian menyiraminya. Saya tidak pernah tahu ketika burung-burung ini karena takut kelaparan akhirnya dia nyangkul gitu ya, mungkin dengan cakarnya nyangkul tanah, kemudian kasih bibit tanah itu bibit jagung gitu dan kemudian menyirami. Saya tidak pernah, sekalipun burung itu sangat mahal.
Tapi coba lihat Bapak Ibu, burung yang sedemikian ya, yang mungkin derajatnya sangat jauh dengan manusia, Allah memeliharanya. Allah memperhatikan burung-burung ini. Apalagi kita, manusia yang sangat dikasihi Tuhan. Kemudian Tuhan membandingkan dengan bunga bakung yang di ladang. Kalau kita melihat bunga bakung ini tentunya adalah bunga bakung yang liar ya, bunga yang liar. Dan kalau kita bisa melihat sebenarnya ini adalah jenis rumput begitu Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat rumput itu entah keadaannya baik atau tidak, kebanyakan orang tidak akan pusing, tidak akan peduli. Sebagus-bagusnya rumput, yang namanya rumput, meskipun nanti ditebang, kebanyakan orang gak akan peduli. Kita bisa melihat bahwa rumput, ya bunga bakung, ya, rumput yang berbunga, yang bunganya cukup indah, Tuhan katakan tidak ada apa? Tuhan bandingkan dengan ini jubahnya Salomo. Tidak ada jubah Salomo yang seindah bunga ini. Apakah Bapak Ibu pernah melihat bunga bakung kemudian jahit gitu ya? Jahit kelopaknya, terus warnanya. Tidak ada yang pernah. Tetapi Tuhan sangat memperhatikan hal-hal yang sama sekali tidak dipandang oleh manusia. Ini Tuhan ingin menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Kalau burung-burung di udara yang tidak menanam bunga bakung, yang tidak merajut, yang tidak menjahit gitu ya, Tuhan begitu memperhatikan, apalagi kita. Tuhan begitu memperhatikan kita. Tuhan begitu tidak akan pernah melalaikan kita. Bahkan kebanyakan dari kita mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak lebih penting daripada apa yang seharusnya. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa pernahkah kita waktu hidup gitu ya, waktu malam hari kita mencemaskan, waduh gimana besok pagi saya bisa bernafas ini, gimana besok pagi pembuluh darah ini saya bisa mengalir terus, gimana caranya? Pernah gak Bapak Ibu mencoba bayangkan seperti itu? Mencemaskan hal demikian? Kebanyakan dari kita tidak akan pernah. Ya, Tuhan memberikan hidup yang sama sekali mungkin tidak dikhawatirkan oleh manusia. Tuhan menjamin, Tuhan tidak pernah lalai. Mungkin kalau manusia, wah lali, jantungnya gak berdetak sak menit, kita udah bingung. Tuhan tidak pernah lalai sedikit pun. Sesuatu yang krusial, sesuatu yang sangat penting bagi kita, apalagi kebutuhan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa kekhawatiran tentang hal-hal demikian itu adalah bukti bahwa seseorang tidak memiliki iman. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita bisa melihat orang yang tidak mengenal Allah, dia akan berusaha sebisa mungkin. Dia akan berusaha mencari kenyamanan. Dia akan berusaha mencari materi yang dia inginkan. Sedemikian rupa, bahkan sampai berjuang berbeban berat. Kalau kita bisa melihat, dicari dari bahasa Yunani adalah episete, yang artinya berusaha keras mencari dengan beban berat. Ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari dengan beban berat. Mereka merasa beban ya. Karena mereka tidak punya pegangan. Mereka tidak punya harapan. Apakah Allah mereka akan menolong memelihara mereka? Tetapi kita berbeda sebagai orang-orang percaya. Tuhan ingin supaya kita meletakkan harapan kita hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memelihara kita.
Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Di sini Mazmur menguatkan kita bahwa hidup orang benar tidak pernah sekalipun ditinggalkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat memperhatikan kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang sangat sayang sama kita. Sesuatu yang kita perlukan, semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Seorang penulis yang bernama Charles Spurgeon mengatakan demikian. Meskipun Tuhan tak terlihat seperti yang kita harapkan, kita inginkan atau kita perkirakan, melalui satu atau lain cara, Dia tetap akan memelihara kita. Sekalipun mungkin Tuhan tidak terlihat, ya. Mungkin cara Tuhan juga tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi pemeliharaan Tuhan itu pasti buat kita. Tuhan tetap akan memelihara kita bagaimanapun caranya. Oleh sebab itu Tuhan pada saat ini ingin supaya kita percaya kepada Tuhan. Kita menyadari bagaimana Tuhan sudah memelihara kita sampai saat ini. Amin. Bagaimana Tuhan sudah menyertai kita pada sampai saat ini. Ini semuanya bukan karena kekuatan kita. Ini semuanya oleh karena pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan pun akan memelihara kita sampai kapanpun. Yang kedua, bagaimana kita mengelola kekhawatiran. Kita akan baca di ayat yang selanjutnya, pasal yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah bagaimana kita memfokuskan hidup kita pada perkenanan Allah. Tuhan ingin memberikan suatu perbedaan yang sangat jelas antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Bagaimana fokus orang-orang yang tidak percaya mungkin adalah mencari materi, mencari kenyamanan dunia. Tetapi Tuhan ingin supaya fokus orang-orang percaya, orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan adalah mengarahkan diri untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita memahami bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sudah pasti disediakan bagi kita, maka kita akan dengan mudah memfokuskan pada perkenanan Tuhan. Ya. Kita akan mengarahkan diri kepada perkenanan Tuhan. Orang yang mencari kerajaan Allah, hidupnya akan diarahkan bagaimana dia memuliakan Allah. Carilah dahulu. Dahulu ini berasal dari kata proton yang berarti pertama dalam urutan atau kepentingan. Ini artinya kita diminta untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal. Orang Kristen yang memiliki iman percaya bahwa Allah selalu memelihara, maka prioritas pertama yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya adalah mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah melihat
Ada orang yang sangat terobsesi dengan yang namanya materi. Dia begitu berjuang bagaimana caranya dia mendapatkan materi. Bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Dan di satu sisi dia berusaha sebisa mungkin untuk terhindar dari namanya kehilangan materi. Dan kita bisa melihat orang ini ketika dirinya, materi-materi yang sudah didapatkan itu akhirnya hilang dari hidupnya. Kita bisa melihat bahwa orang ini sangat gelisah, sangat khawatir. Karena apa? Karena fokusnya adalah materi. Tuhan ingin supaya kita memiliki hasrat yang sama, Bapak Ibu. Tetapi hasrat yang demikian, Tuhan ingin ketika kita fokus hidup kita adalah mencari Tuhan. Kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Dan kemudian ketika di satu hari kita mungkin lupa, ya, kita lupa mencari Tuhan. Kita mungkin pagi-pagi kita terbiasa berdoa dan kemudian kita lupa berdoa. Kita merasa gelisah. Kita merasa cemas, gitu ya. Tuhan ingin ketika kita mungkin jauh dari Tuhan, kita ini merasa cemas. Karena apa? Karena kita telah kehilangan fokus kita. Tetapi yang sangat disayangkan kebanyakan dari orang Kristen, dia sungguh-sungguh mengejar materi. Dan kemudian ketika diperhadapkan dengan mencari kerajaan Allah, mencari perkenanan Allah, oh nanti saja kalau keadaan saya sudah oke. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa gelisah. Tuhan ingatkan kita supaya fokus kita adalah fokus yang benar di hadapan Allah. Tuhan ingin supaya kita terlebih dahulu mencari Tuhan dan kebenarannya. Yang ketiga, bagaimana kita mengelola kekhawatiran. Di ayat yang ke-34 dari Matius dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tidak pernah berjanji bahwa selama kita hidup di dunia, kita akan terbebas dari yang namanya masalah. Kita tidak mengalami yang namanya persoalan. Kalau kita bisa melihat bahwa sejak manusia lahir dalam keadaan bayi, ya, kita bisa melihat sejak bayi saja, bayi itu sudah mengalami masalah. Kita bisa melihat bahwa ketika bayi ini keluar dari kandungan ibunya, kalau tidak nangis, ya ini sesuatu yang tidak normal. Bahkan kalau tidak nangis, akhirnya ditepuk-tepuk biar nangis, begitu ya. Dan kemudian ketika bayi ini beranjak menjadi anak-anak, anak-anak pun juga mengalami masalah. Ketika kemudian anak ini beranjak bertumbuh menjadi remaja, anak remaja pun akan memiliki masalahnya sendiri. Dan kemudian ketika bertumbuh menjadi orang yang dewasa, orang dewasa pun punya masalahnya sendiri. Apalagi ketika sudah lansia. Ya. Kita bisa melihat bahwa sepanjang kita hidup di dunia, kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah, persoalan, pergumulan. Tetapi janji Tuhan kepada kita adalah, Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Tuhan akan memberkati, akan memelihara hidup kita, sehingga kita dapat kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Tuhan mengatakan supaya kita tidak khawatir akan hari esok, karena besok ada kesusahannya sendiri. Ini artinya adalah bahwa jika kita khawatir akan hari besok, secara tidak langsung kita sedang menarik masalah hari besok ini kepada hari ini. Gitu ya.
Kalau kita merasa khawatir akan minggu depan, kita khawatir minggu depan ini apa yang terjadi ya. Secara tidak langsung kita sedang menarik masalah minggu depan ini kepada hari ini. Dan ketika kita sudah banyak mengkhawatirkan sesuatu, pada saat itu juga kita sedang menumpuk masalah yang mungkin belum terjadi sesuai dengan pikiran kita. Tuhan ingin supaya kita tidak khawatir akan hari besok. Karena hari besok itu punya kesusahannya sendiri. Dan setiap kesusahan yang kita hadapi, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu akan senantiasa memelihara kita. Dan Tuhan bukanlah Tuhan yang membiarkan kita berjalan sendiri, Bapak Ibu. Apalagi ketika kita melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan terlebih akan memperhatikan fokusnya kepada kita untuk memelihara kita. Ketika seseorang khawatir, Tuhan katakan, apakah dengan kekhawatirannya dia bisa menambahkan sedikit pun dari jalan hidupnya? Apakah dengan kekhawatirannya dia bisa menambahkan umurnya saja 1 jam saja? Tidak. Bahkan kalau kita bisa melihat orang yang khawatir itu lama-lama cemas. Orang yang cemas akhirnya lama-lama dia akan menjadi stres, depresi. Dan orang yang depresi lama-lama akan menjadi sakit. Ya. Orang yang khawatir tidak akan pernah memperpanjang umurnya. Bahkan kalau kita bisa melihat, malahan bisa untuk mempersingkat umurnya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus mewaspadai yang namanya kekhawatiran. Ini adalah sikap yang manusiawi yang kita rasakan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita ini mengatur kekhawatiran kita. Tuhan ingin supaya kita mengelola kekhawatiran kita dengan benar. Kita diajar untuk mengambil langkah kecil yang perlu kita ambil. Dan tidak perlu mencemaskan atau takut kepada banyak hal jauh ke depan. Karena Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Mungkin seperti saat ini kita beribadah. Kita tidak perlu mencemaskan, oh bagaimana nanti keadaannya jikalau seperti ini. Oh bagaimana nanti keadaannya, apa yang kita lakukan jikalau seperti ini. Sesuatu ketika kita memikirkannya, itu sangat baik ya. Tetapi sesuatu yang tidak baik ketika kita akhirnya mencemaskannya dan mempengaruhi tindakan kita. Sehingga akhirnya kita takut, beribadah pun jadi takut. Tuhan ingin supaya kita mengambil langkah kecil. Maksudnya apa? Bagaimana kita memikirkan keadaan ini dengan cara kita menjaga kesehatan kita. Kita tetap melakukan segala aktivitas kita dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Saya rasa ini adalah langkah yang tepat yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita bekerja, bagaimana nanti kalau bekerja kita bertemu dengan seseorang? Takut. Ya, kalau kita dikuasai oleh ketakutan, malah kita tidak melakukan apapun. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan keyakinan, iman kepada kita untuk kita tetap melangkah sesuai dengan protokol kesehatan yang baik. Tuhan ingin kita melangkah, kita mengambil satu langkah yang baik pada hari ini yang bisa kita kerjakan. Dan tentunya Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak perlu mencemaskan bagaimana besok, karena Tuhan pun juga akan menyertai kita besok. Di dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya ulangi. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sudah jelas dikatakan tadi bahwa kekhawatiran tidak akan menambahkan keuntungan apapun dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran akan memberikan kerugian yang besar dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya kita percaya kepada Tuhan dan kita pun juga memperkatakan yang baik, ya, yang saling memberkati satu sama lain. Karena dengan perkataan kita yang baik, secara tidak langsung kita sedang mendukung, kita sedang menguatkan saudara-saudara kita. Sehingga dalam keadaan seperti ini, kita tahu bahwa kita harus saling menguatkan Bapak Ibu. Dalam situasi saat ini, selain kita harus menjaga kesehatan kita, tentunya kita juga harus menjaga pikiran dan hati kita. Ya. Bagaimanapun juga hati dan pikiran ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Semuanya ada kesinambungannya Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu, mari kita saat ini mulai mengatur, mengelola kekhawatiran yang kita rasakan. Seseorang yang khawatir akan hari besok, saya gambarkan seperti orang yang meminum obat dalam keadaan yang sehat. Ketika saya khawatir besok ini, saya takut panas. Akhirnya pada saat ini saya minum obat panas. Kemudian saya takut besok ini saya sakit demam. Kemudian saat ini saya minum obat demam. Mungkin besok ini saya takut, sakit diabetes begitu ya. Saya pada saat ini minum obat diabetes. Besok ini saya takut, jangan-jangan ginjal saya bermasalah. Pada saat ini saya akhirnya minum obat ginjal. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan saya ketika saya meminumnya. Seharusnya pada hari ini saya bisa menikmati kesehatan yang Tuhan berikan. Akhirnya, karena kekhawatiran saya akhirnya tidak bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, sekali lagi saya ajak kita semua untuk bisa mengelola bagaimana sikap perasaan kita dan pikiran kita dalam menghadapi keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Saya tidak tahu apa yang saat ini mungkin membuat kita cemas. Tetapi kita percaya bahwa dalam keadaan apapun, perhatian Tuhan tidak pernah luput dari kita semua. Amin. Tuhan akan senantiasa memperhatikan dan memelihara hidup kita. Apalagi ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
syukur Tuhan buat kemurahan-Mu, buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak gelisah, untuk kami tidak mencemaskan pemeliharaan Tuhan. Kami sangat percaya dalam keadaan apapun yang ada di sekitar kami, sekalipun berubah, ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Engkau. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah, penyertaan-Mu kepada kami tidak akan pernah berubah. Itulah yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan menyertai kami sampai kapanpun, dan biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah Engkau yang hadir tengah-tengah kami, Engkau yang menjawab setiap kebutuhan kami, Tuhan yang menjawab setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu mari Tuhan Kau tolong setiap kami semua, untuk kami bisa mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Dan Tuhan, kami percayakan bagian-Mu untuk memelihara dan menyertai kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk firman ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, pada pagi yang dingin ini kami datang kepadamu, menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di GSJ Anugerah. Kami tahu tidak mudah, kami harus menghadapi banyak tantangan, banyak alangan, rintangan. Tetapi Tuhan, kami tetap percaya dan kami tidak khawatir, karena apa yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Engkau akan menghilangkan semua rintangan tantangan. Engkau akan tetap memberi kami iman, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin diberkati. Memberkati anak-anak-Mu yang melayani dalam bidang apapun, memberkati fasilitas, memberkati acara, suasana ibadah. Pada hari ini Tuhan, sekolah minggu belum bisa diadakan, tapi kami tahu Tuhan, kami sudah berupaya kesempurnaan untuk mengisi firman Allah kepada anak-anak. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat, supaya dalam kondisi pandemi yang sangat mencemaskan ini, tidak membuat mereka gelisah, tidak membuat mereka khawatir. Mereka boleh memahami, mengerti, tetapi Tuhan lebih hebat dari segala sesuatu. Tuhan rindu anak-anaknya tidak gelisah, anak-anaknya mengalami bahagia, sukacita. Karena itulah Tuhan selalu mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, bunga bakung dipelihara oleh Tuhan, kami manusia yang lebih daripada mereka, Engkau janji akan pelihara. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Kami tidak boleh menarik kesusahan yang belum terjadi yang akan datang. Karena itu hak Tuhan. Tuhan berdaulat. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur kalau Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman Allah, supaya kami bisa mengelola daripada khawatir ini. Kami tidak terpengaruh, tetapi kami bisa mengendalikan di atas kekhawatiran, sehingga kami bisa terbang seperti burung Raja Wali. Karena itu kami tidak mau masuk dalam kekhawatiran, tetapi kami harus ada di atas kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang kurang enak badan. Kami berdoa supaya kiranya Roh Kudus jamah dia, sembuhkan dia, pulihkan dia. Karena kami tahu kuasa bilur-Mu yang sudah Engkau teteskan di kayu salib akan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Bagi anak-anak-Mu yang dalam masa pemulihan, kiranya Roh Kudus juga akan memulihkan mereka dengan sempurna. Kami tahu Tuhan, mereka sebenarnya tidak menginginkan hal itu terjadi,
Tetapi hal itu terjadi oleh karena seizin Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tuhan akan membalut mereka yang luka, Tuhan akan memberi obat kepada mereka yang saat ini sedang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk usaha anak-anak-Mu, pekerjaan anak-anak-Mu, pertanian anak-anak-Mu, ternak anak-anak-Mu. Berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, Engkau tahu bahwa mereka memerlukan semuanya itu. Orang-orang yang belum percaya kepadamu sudah berusaha karena mereka kurang sangat beriman kepada Tuhan. Mereka berusaha untuk mengandalkan pikiran dan kekuatan, tetapi Engkau pasti akan mendahulukan orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang beriman kepadamu, orang-orang yang Tuhan benar-benar berharap kepadamu. Engkau akan lebih memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami kasih, Indonesia, di mana kami ada di dalamnya. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, lurah, camat, RW, RT. Engkau memberkati mereka, supaya kiranya Engkau terus memberi hikmat, akal, budi kepadanya, sehingga apa yang diputuskan tidak merugikan masyarakat, tetapi mensejahterakan masyarakat. Orang-orang yang berusaha untuk menggoyahkan, untuk memecah belah, untuk yaitu mengganggu kestabilan daripada pemerintah, kiranya Roh Kudus insapkan mereka, ampuni mereka, sadarkan mereka. Kami juga berdoa untuk para pengaman kami, TNI, Polri, penegak hukum. Kami berdoa juga untuk para dokter, perawat, supaya kiranya Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, memberi kekuatan kepada mereka, memberi iman kepada mereka, sehingga apa yang dilakukan dengan susah payah mereka tidak sia-sia, tetapi ada pahala yang diberikan Tuhan kepadanya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk yang melayani hari ini, Engkau memberkati mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk yang pada saat-saat ini sedang ulang tahun, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita akan menyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hidup bagiku.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih daripada Roh Kudus, pulanglah hai saudaraku, karena mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.